Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada pada saat ini. Kiranya tetap semangat dan bersuka cita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih di Jumat Agung tanggal 15 April 2022. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu dimanapun berada pada saat ini, baik yang sakit, diberkatilah obat, makanan, dan minuman untuk mendapatkan kesembuhan. Tetap semangat memohon kepada Tuhan agar diberikan kesembuhan. Dan juga buat seluruh hamba Tuhan, kiranya diberikan kekuatan dan semangat dalam pelayanan kita di hari Jumat, tanggal 15 April 2022. Kita memohon kepada Tuhan agar diberikan Roh Kudus-Nya, agar kita dalam pelayanan kita penuh dengan sukacita di hari Jumat, tanggal 15 April 2022. Kiranya sukacita Jumat Agung pada saat ini dapat kita rasakan, terlebih di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan di Jumat Agung pada saat ini diambil dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan untuk kita. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengetupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan yang menderita. Seorang anak yang mengeluh akan penderitaan dan kesusahan yang dia hadapi, mengeluh terhadap ayahnya. Setiap hari dia mengeluh, setiap hari dia sangat-sangat tidak tahan lagi akan penderitaan yang dia hadapi, dan pada akhirnya dia berkeluh kesah terhadap ayahnya, di mana mereka adalah merupakan orang yang sangat susah. Kebetulan ayahnya adalah merupakan seorang juru masak di sebuah rumah makan. Lalu ayahnya membawa dia ke dapur tempat ayahnya bekerja sebagai juru masak. Lalu ayahnya merebus air di tempat yang berbeda 3 panci. Panci pertama, panci kedua, dan panci yang ketiga. Setelah 20 menit direbus air tersebut dan mendidih, lalu ayahnya memasukkan beberapa wortel di panci yang pertama, lalu beberapa butir di panci yang kedua, lalu beberapa biji kopi di panci yang ketiga. Setelah dimasukkan, lalu ayahnya tersebut mengambil wortel yang sudah matang, diletakkan di beberapa mangkuk, lalu telurnya juga diambil setelah matang direbus, diletakkan di beberapa mangkuk, lalu ayahnya menuangkan kopi tersebut ke dalam cangkir. Lalu ayahnya tersebut bertanya kepada putrinya, "Apakah yang engkau pikirkan dari yang saya lakukan?"
Lalu putrinya tersebut berkata, "Saya tidak memahami." Lalu ayahnya tersebut menerangkan, wortel sebelum direbus dia sangat keras, akan tetapi setelah direbus dia menjadi lunak. Lalu telur ketika dia sebelum direbus dia adalah lunak, akan tetapi setelah direbus dia menjadi keras. Hanya cangkangnya lah yang melindungi yang lunak tersebut. Setelah direbus dia menjadi keras. Lalu biji kopi, ketika dia sebelum direbus mungkin rasanya aromanya tidak terlalu begitu menggoda hidung kita, akan tetapi begitu dia setelah direbus harumnya begitu sangat menggoda dan begitu sangat enak sekali. Anakku, dari ketiga yang saya rebus tersebut, di manakah engkau berada? Penderitaan telah dilalui ketiga yang direbus tersebut, wortel, telur, dan kopi tersebut. Wortel ketika belum melalui penderitaan dia sangat keras, akan tetapi setelah datang penderitaan dia menjadi lembek, dia menjadi lunak dan seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Dan telur ketika sebelum datang penderitaan dia sangat lunak dan penurut, akan tetapi begitu datang penderitaan dia menjadi keras dan seperti orang yang keras kepala, tidak mau dinasehati akan penderitaan yang dia alami, dan dia melupakan apa yang seharusnya dia lakukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kopi, biji kopi, setelah melalui penderitaan, walaupun begitu banyak cobaan, walaupun begitu banyak hambatan dan kesengsaraan yang dia hadapi, akan tetapi melalui penderitaan tersebut dia menyadari dia harus berguna, dan dia harus tetap menyadari bahwa dia adalah merupakan orang yang tidak lagi melihat penderitaan tersebut sebagai sebuah kekecewaan, akan tetapi dia bangkit dan dia sadar bahwa ada yang sangat-sangat menyayangi dan membutuhkan dia, sehingga dia menjadi wangi, harum, dan berguna, dan dibentuk oleh persoalan tersebut, yaitu kopi tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah merupakan ilustrasi yang sering kita perdengarkan oleh pengkhotbah ataupun yang sering kita baca dalam artikel-artikel yang lain. Akan tetapi jika dipertanyakan kepada kita, di manakah kita pada saat ini? Apakah Kristen wortel? Apakah Kristen telur? Apakah Kristen kopi? Kita bisa menjawab melalui nas kita pada saat ini. Hamba Tuhan yang menderita, Yesus Kristus, ada 3 poin yang ingin kita dapatkan melalui nas kita pada saat ini. Yang pertama pelayanan, yang kedua pengorbanan, dan yang ketiga keselamatan. Bagaimana Yesus Kristus tunduk dengan perintah Allah Bapa. Dia mau melayani Allah Bapa. Dia mau melayani manusia agar mendapatkan keselamatan, sehingga dia mau menderita dan mati di kayu salib. Sungguh sangat luar biasa nas kita pada saat ini. Dia meregang nyawa. Dia rela memberikan nyawanya demi melayani manusia, demi menyelamatkan manusia, demi memberikan suatu jaminan kehidupan kepada manusia. Tidak ada orang yang menyukai yang namanya pengorbanan. Mungkin dalam pikiran kita, pengorbanan tersebut harus kita dapatkan melalui sebuah perbuatan yang mungkin saja mengharapkan imbalan. Itu yang ada dalam pikiran manusia. Akan tetapi melalui nas kita pada saat ini, pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Bahkan dia mati di kayu salib oleh karena tidak melakukan sebuah kesalahan. Justru kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh dunia manusia tersebut, itulah dikatakan sebuah pelayanan. Maka daripada itu Bapak Ibu yang terkasih, poin yang pertama yaitu pelayanan. Bagaimanakah kita sebagai orang Kristen, terlebih kita sebagai hamba-hamba Tuhan,
Apakah kita merupakan orang-orang yang suka dilayani? Bukankah seharusnya kita melayani orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, melayani orang-orang yang membutuhkan topangan dari kita? Bukan justru sebaliknya, kita sangat rindu sekali, kita sangat mengharapkan sekali untuk dilayani. Itulah yang sering sekali salah kaprah dalam kehidupan orang Kristen. Marilah kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus dalam kehidupannya, seperti pada saat ini kita merenungkan dalam kehidupan kita. Begitu sangat luar biasa penderitaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini tahun 2022, sudah berapa lamakah kita hidup di dunia ini? Sudah seberapa banyak umur kita? Apa yang menjadi pekerjaan kita? Apa yang menjadi tanggung jawab yang diberikan dalam kehidupan kita? Baik yang di gereja, baik sebagai jemaat, baik yang di pemerintahan, baik yang di wira swasta. Bagaimanakah pelayanan kita? Apakah kita mau memperbaiki? Ini sebuah perenungan dalam kehidupan kita. Maukah kita memperbaiki pelayanan kita di tengah-tengah kehidupan kita? Banyak orang-orang yang membutuhkan pelayanan dalam kehidupan kita secara langsung ataupun tidak secara langsung. Tentunya kita mengetahui bagaimana kita, apakah kita melayani atau kita sangat rindu untuk dilayani. Ini sebuah PR ataupun perenungan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, poin yang kedua yaitu pengorbanan. Tadi pelayanan dan pengorbanan. Pengorbanan dibutuhkan sebuah kasih. Karena tanpa kasih, maka pelayanan dan pengorbanan tersebut tidak ada artinya. Pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus pada saat ini mengajari kepada kita bahwa ternyata di dalam setiap yang kita lakukan, kita harus mengorbankan perasaan kita. Kita tidak selalu mengharapkan imbalan akan apa yang kita lakukan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita sering sekali kecewa, kita sering sekali marah, bahkan mengutuki diri kita oleh pengorbanan yang kita lakukan, akan tetapi tidak dihargai sama sekali. Melalui nas kita pada saat ini dapat kita lihat bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Kita memperingati Jumat Agung. Dia telah mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia akan naik ke surga dan akan memberikan Roh Kudus-Nya. Allah memberikan kepada kita Pentakosta. Kita tinggal memilih manakah yang harus kita ikuti. Apakah Roh Kudus tersebut, apakah keinginan daging kita. Jika kita melihat bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang tidak dihargai oleh manusia yang berdosa tersebut, mungkin saja Yesus tersebut akan marah oleh karena tidak dihargai pengorbanannya. Akan tetapi dia tidak serta-merta. Dia selalu mengingatkan kepada kita. Dia selalu datang untuk menasihati kita melalui Roh Kudus-Nya. Itu salah dan tidak benar. Yang benar itu adalah merupakan yang telah saya ajarkan kepadamu, yaitu kasih tersebut. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah mengharapkan imbalan, jangan pernah mengharapkan balasan akan pengorbanan yang kita lakukan, agar kita tidak kecewa, agar kita tidak marah, agar kita tidak mengutuki diri kita. Pengorbanan adalah merupakan sesuatu yang harus kita relakan, dan kita berharap melalui pengorbanan yang telah kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus, kiranya akan dapat mengubah pola pemikiran orang-orang yang ada di sekeliling kita, yaitu dengan pengorbanan tersebut itulah merupakan cinta kasih dalam kehidupan kita terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, walaupun tidak dihargai. Akan tetapi kasih tersebut, pengorbanan tersebut tidak akan pernah dilupakan. Jangan pernah menyesal untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi pelayanan, pengorbanan,
Dan yang ketiga tadi adalah merupakan keselamatan. Begitu sangat luar biasa. Tidak ada orang yang tidak ingin selamat dalam kehidupan. Dan itu adalah merupakan doa kita dan harapan kita. Terlebih kita memperingati Jumat Agung kematian Yesus Kristus pada saat ini. Semuanya ingin selamat, akan tetapi ada jalan yang ditentukan di dalam kehidupan orang percaya tersebut. Jika ingin selamat, maka ikutilah jalan Kristus. Maka ikutilah yang telah kita pelajari, yang telah kita pedomani, yang telah kita lihat, yang telah kita saksikan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan tidak diberikan kepada orang yang tidak percaya. Kalau dikatakan kita sebagai orang Kristen, banyak orang Kristen. Saya Kristen, Bapak Ibu Kristen, saudara-saudari Kristen. Akan tetapi, tidak ada yang mengetahui apakah kita merupakan orang yang percaya. Bapak Ibu juga tidak mengetahui apakah saya percaya. Saya juga tidak mengetahui apakah Bapak Ibu percaya agar mendapatkan keselamatan. Yang mengetahui apakah kita adalah orang percaya, kita dengan Tuhan Allah kita. Itulah perbedaannya Bapak Ibu. Kristen banyak. Kita bisa mengidentifikasi siapa-siapa saja sebagai orang Kristen. Akan tetapi, kita tidak dapat mengidentifikasi bagaimana orang percaya tersebut. Indikatornya bisa kita sediakan Alkitab dengan berdoa, menunjukkan dia orang Kristen. Akan tetapi, sebagai orang percaya, yang dapat mengukurnya adalah diri kita sendiri dan Tuhan Allah kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu ingin selamat, maka kita harus percaya oleh keselamatan, oleh pengajaran, oleh yang telah diberikan nasihat dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Yesus Kristus Juru Selamat. Pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah merupakan momen yang sangat luar biasa. Sering sekali orang melupakan, yaitu Jumat Agung dan Paskah, terlalu fokus dengan yang namanya Natal. Bukan mau mengatakan bahwa Natal tersebut adalah merupakan yang paling utama, bukan mau mengatakan salah kita mengutamakan Natal, akan tetapi disinilah kita berangkat sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang diselamatkan, yaitu Jumat Agung, bagaimana Yesus Kristus meregang nyawa untuk keselamatan yang Dia tawarkan dalam kehidupan kita. Keselamatan yang Dia pertunjukkan melalui nas kita pada saat ini. Bagaimana kita? Apakah kita mau menerima karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Maka daripada itu, keselamatan tersebut sebenarnya telah ditawarkan dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kematian Yesus Kristus, kita melihat kasih Allah kepada dunia ini. Salib menunjukkan begitu sangat besar kasih sayang Yesus Kristus kepada manusia agar kita mendapatkan keselamatan. Dia sudah meregang nyawa di kayu salib. Kayu salib adalah lambang kehinaan. Akan tetapi melalui kehinaan tersebut ada sebuah kemuliaan, yaitu pelayanan, pengorbanan, dan keselamatan yang Dia berikan kepada kita, manusia yang sangat Dia cintai. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang terkasih, selamat menyambut Jumat Agung. Melalui kematian Yesus kita diselamatkan. Dan para hamba Tuhan tetap semangat dalam pelayanan, tetap memohon kepada Tuhan agar kita selalu disertai dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.